Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Nurul Hasana dari Bahasa Indonesia. Kami akan membawakan video pembelajaran dalam rangka UKIN PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 2022. Selamat pagi anak-anak. Silakan dipimpin doa. Yang berat ucap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang untuk pelajaran hari ini. Ada yang belum masuk? Sudah masuk semua ya? Tadi yang pertama pelajaran apa ya? Bahasa Inggris ya. Ya. Sebelumnya saya absen dulu hari ini. Ada yang sakit atau tidak masuk? Berangkat semua? Ya, nihil ya, berangkat semua. Kemarin kita pada pertemuan kemarin sudah membahas tentang menelaah unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi. Ya, masih ada yang ingat? Buku fiksi itu unsur-unsur apa aja? Ada tema, apa lagi? Judul itu kalau buku non-fiksi, judul ada daftar isinya, kemudian ada penutupnya ya. Kalau yang fiksi ada tema apa lagi? Alur, penokohan, kemudian apa? Amanat ya, apa lagi? Latar atau setting, yaitu unsur-unsurnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang menanggapi buku fiksi dan non-fiksi. Menanggapi buku fiksi dan non-fiksi. Daya tarik buku yang kita nanti bahas adalah tentang daya tarik buku dan buku fiksi dan non-fiksi. Untuk kompetensi dasar yang akan kita bahas itu adalah menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca secara lisan dan tertulis. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya adalah setelah mempelajari bab ini kalian nanti diharapkan mampu membuat komentar tentang buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca secara kelompok dengan baik ya. Kemudian membuat komentar buku non-fiksi yang dibaca secara kelompok juga dengan baik. Jadi nanti bukunya akan saya siapkan buku fiksi dan non-fiksi ya, ada 2 buku. Nanti kalian tinggal dapat buku yang mana. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah dengan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat membuat komentar tentang buku fiksi yang dibaca secara berkelompok dengan baik dan mengomentari buku non-fiksi yang dibaca secara berkelompok dengan baik ya. Itu tujuannya. Kemudian sekarang materinya daya tarik sebuah buku. Yang pertama adalah daya tarik dari buku fiksi. Yang akan kalian nanti telaah ya, akan kalian cari itu adalah misalnya dari amanatnya, mungkin ya, dari unsur-unsur buku fiksinya, amanat yang menyentuh misalnya, kemudian tokohnya yang menawan ya, misalnya tokohnya misalnya kalau bukunya itu ada tentang buku fiksi misalnya tentang pangeran ya, tokohnya yang menawan misalnya tokohnya pemberani, gagah, kemudian punya kekuatan
yang super itu mungkin dari tokohnya atau mungkin dari latarnya yang mengesankan. Jadi tempat-tempatnya itu sangat mengesankan, misalnya ada istana, kemudian dengan pemandangan bagus, istana yang mewah dan sebagainya. Kemudian alur yang menegangkan, misalnya alur ceritanya itu dari perkenalan, kemudian dari komplikasi, resolusi itu sangat menegangkan, sangat seperti itu ya. Kemudian juga dari tema yang disajikan ini misalnya unik atau temanya menarik ya, misalnya tentang persahabatan atau misalnya tentang si jahat dan si baik, si cantik dan si buruk dan sebagainya. Itu kalau buku fiksi yang diamati oleh kalian ya. Adapun yang non fiksinya ya, adapun yang non fiksinya itu misalnya dari kelogisan ceritanya ya, atau misalnya dari judulnya, dari judul yang disampaikan. Misalnya melihat judul aja kalian kan langsung bisa ingin membaca buku itu lebih dalam ya, misalnya kalau dari judulnya, atau misalnya dari kelengkapan datanya dari ceritanya itu, misalnya buku non fiksinya adalah tentang menanam pohon cabai, misalnya menanam cabai itu data-data langkah-langkahnya itu runtun ya, lengkap. Jadi saat kita membaca buku tentang menanam pohon cabai itu kita jadi paham, oh berarti langkah-langkahnya seperti ini, perawatannya seperti ini, kalau panen kapan dan sebagainya. Jadi kelengkapan dari data itu daya tarik dari buku non fiksi ya. Jadi dari kalau bisa argumennya dari penulisnya, misalnya penulis itu memberikan argumen-argumen yang menarik ya, misalnya yang mudah dipahami, itu misalnya daya tarik dari buku non fiksi ya, paham ya? Itu daya tarik fiksi dan buku non fiksi. Kalau yang dari fiksi itu dari temanya, amanatnya, tokohnya, alurnya tadi sudah dijelaskan di depan, yang menarik ya, alur yang menegangkan, temanya unik dan sebagainya. Jadi itu nanti kalian yang akan dicari dari sebuah teks buku fiksi atau non fiksi. Dan langkah-langkahnya, bagaimana sih langkah-langkahnya agar kita bisa menemukan daya tarik dari suatu bacaan, terutama buku cerita ya, buku fiksi, bukan buku non fiksi. Yang pertama adalah tentunya dibaca buku itu secara keseluruhan dulu, dibaca ya. Kemudian setelah dibaca, dipahami temanya, kemudian penokohannya, alurnya, unsur-unsur lain dalam buku fiksi ya. Itu kalau buku fiksi. Kalau buku non fiksi itu memahami kelogisan dan kejelasan hubungan antar gagasan ya, memahami kelogisan dan kejelasan hubungan antar gagasan dan fakta. Itu kalau yang buku non fiksi ya. Jadi setelah kamu baca keseluruhannya, kemudian kamu memahami kelogisan antar gagasan itu bagaimana, antar babnya itu logis tidak, nyambung tidak ya. Kemudian fakta-fakta yang disampaikan itu bagaimana, apakah meng-cover dari yang disampaikan dari judulnya atau tidak ya. Kemudian langkah ketiga adalah mencatat hal-hal menarik yang mungkin ada di dalamnya ya, hal-hal menarik baik dari isinya, bahasanya atau ilustrasinya. Isinya misalnya sangat menarik karena berhubungan dengan cara kita menanam sesuatu, atau itu kalau yang buku non fiksi. Kalau buku yang fiksinya itu misalnya isinya tentang pelajaran agar kita menjadi orang yang lebih baik lagi, atau misalnya dari penokohannya dan sebagainya. Kemudian dari ilustrasinya, dari gambar dari bukunya itu ya, misalnya menarik karena gambarnya mudah dilihat, mudah dengan warna-warna yang menarik ya. Itu langkah-langkahnya ya, jangan lupa ya, nanti saat kalian mengerjakan atau menelaah daya tarik dari suatu buku, kamu harus memahami langkah-langkahnya terlebih dulu ya. Sudah paham? Ada pertanyaan? Jelas ya, untuk langkah-langkahnya dibaca, kemudian dipahami temanya, alurnya, kemudian kelogisannya kalau itu buku non fiksi, kemudian dicatat hal-hal pentingnya ya. Berikutnya kalau sudah tidak ada pertanyaan, nanti
saya bagikan lembar kerjanya, ya. Kamu nanti secara berkelompok dicatat identitas bukunya secara lengkap, pengarangnya siapa, judulnya apa, pengarangnya siapa, penerbitnya siapa, dan tebal halamannya itu berapa, ya. Kemudian setelah itu ditelaah dari isinya, bahasanya, dan ilustrasinya. Nanti ada bentuk laporannya. Saya bagikan saja lembar kerjanya ke belakang, ya. Dan jangan lupa nanti
penilaian ya. Aspeknya yang dinilai adalah kelengkapannya, ketepatan, kejelasan, dan kebakuan bahasanya sekolahnya 1 sampai 4. Silakan untuk presentasi pertama kelompok 4. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami tentang daya tarik pukulan puisi yang berjudul Mengenal Tanaman Hias dan Perawatannya. Dengan pengarang Krisnadi, penerbit Sinergi Pustaka Indonesia, dan ketebalan buku 84 halaman. Daya tarik buku ini yaitu karena buku ini menyajikan ilmu pengetahuan mengenai berbagai jenis tanaman hias, cara membudidayakannya, manfaat, dan bisa memberikan referensi tentang semua hal mengenai tanaman hias yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada. Untuk presentasi berikutnya dari kelompok 1. Menilai ditulis kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang gaya tarik buku fiksi yang berjudul Sehari di Hutan Jati. Pengarang Bambang Joko Susilo, penerbit Trias Yoga Kreasindo, ketebalan buku 68 halaman. Daya tarik yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah cerita tersebut sangat menarik karena menceritakan tentang petualangan yang seru untuk dibaca dan dipahami. Amanat yang dapat diteladani pada cerita tersebut adalah kita harus bisa jadi anak yang pemberani dan tidak mudah menyerah. Kita harus bisa menghadapi segala ujian yang menghalangi kita dan pantang mundur. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dari kelompok lain? Tidak ada, ya silakan. Untuk presentasi berikutnya dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Daya tarik dari buku ini kita dapat mengetahui berbagai aturan, sejarah, perlombaan suatu bidang olahraga, dan tentunya bisa menambah semangat berolahraga. Buku ini juga sangat menarik untuk dibaca. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok ya 6. Kami dari kelompok 6 akan membacakan hasil diskusi kami tentang daya tarik buku non-fiksi yang berjudul Benda dan Sifatnya. Judul Benda dan Sifatnya, pengarang Buya Sabtahari, penerbit Ajis Antara Abadi Indonesia. Ketebalan buku 60 halaman. Daya tarik buku ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami dengan penjelasan secara detail. Buku ini terdiri atas 6 bab disusun secara praktis dan sistematis. Dalam penyajian tiap bab memuat gambar penjelasan singkat dan paket untuk mencapai pemahaman materi. Semoga buku ini dapat menjadi penunjang pelajaran dan bermanfaat untuk kita semua. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah mewakili ya. Jadi tadi yang sudah diwakili oleh kelompok, ada 4 kelompok ya tadi yang presentasikan. Ada yang mempresentasikan daya tarik tentang isi bukunya ya, kemudian dari alurnya ya, kemudian dari kalau yang non fiksi itu dari isi bukunya ya, banyak yang mempresentasikan dari isi bukunya, bagaimana isi bukunya. Kemudian kalau yang non fiksi itu adalah dari tadi ada segi amanatnya atau misalnya dari ceritanya ya, temanya dan sebagainya. Itu yang sudah dipresentasikan atau didiskusikan oleh kalian. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan, membosankan? Menyenangkan ya. Jadi untuk refleksi hari ini, kalian setelah
mempelajari ini kalian bisa paham ya, jadi paham bagaimana cara kalian untuk menelaah buku atau melihat daya tarik suatu buku dari yang tadi sudah dijelaskan, dari amanatnya, dari unsur instruktifnya, atau misalnya dari psikologisan bukunya, atau misalnya dari fakta-fakta yang disajikan kalau itu bukunya buku non fiksi, ya. Jelas ya? Ya. Kalau begitu, terima kasih. APD-nya bisa dikumpulkan kembali dan bukunya. Dan kalian tadi sudah menilai ya, menilai kelompok. Untuk pertemuan minggu depan adalah kita akan membahas tentang mencari atau merangkum tentang buku fiksi dan non fiksi, ya. Hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.